Asna, Ya. saya tuh lagi baca tentang positivisme, tapi masih bingung. Kenapa tuh? Karena dari semua aliran filsafat yang pernah kita pelajari nih, kenapa positivisme itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ya, positivisme adalah landasan dan metode ilmiah modern. Intinya, positivisme itu percaya bahwa ilmu hanya boleh didasarkan pada fakta yang bisa diamati dan dibuktikan, bukan spekulasi atau intuisi. Oh, jadi kalau sesuatu itu tidak bisa diamati atau diuji, itu tidak dianggap sebagai ilmu dalam positivisme. Iya, tepat sekali. Karena positivisme itu hanya menerima pengetahuan yang bisa diperoleh melalui pengalaman langsung dan pengujian ilmiah. Itu sebabnya metode ilmiah itu berkembang dari pemikiran ini. Terus siapa sih yang pertama kali mengembangkan positivisme ini? Nah, tokoh utama dalam positivisme adalah Auguste Comte, yaitu dia seorang filsuf dari Prancis di abad ke-19. Nah, dia itu menulis sebuah buku yang berjudul The Course of Positive Philosophy yang terdiri dari 6 jilid dan merumuskan pandangannya tentang ilmu pengetahuan. Oh, tapi sebelum Comte ada pemikir lain yang berkontribusi? Iya ada. Nah itu adalah Francis Bacon. Di abad ke-17 sudah memperkenalkan konsep empirisme, yaitu gagasan bahwa semua ilmu itu harus berdasarkan pengamatan dan percobaan. Nah lalu ada juga Saint-Simon. Nah yang pertama kali menggunakan istilah positivisme pada tahun 1825. Jadi sebenarnya positivisme adalah hasil perkembangan dari empirisme. Ya, nah empirisme itu berpendapat bahwa ilmu hanya bisa didapat dari pengalaman. Nah, positivisme meneruskan gagasan ini, tetapi lebih menekankan bahwa pengetahuan harus diperoleh melalui metode ilmiah yang sistematis. Apa perbedaan antara positivisme dan metode ilmiah yang kita gunakan sekarang? Positivisme itu adalah dasar dari metode ilmiah. Nah, Auguste Comte mengusulkan 3 metode utama dalam penelitian ilmiah. Nah, yang pertama itu ada observasi, yaitu menyelidiki fakta yang ada di dunia nyata. Nah, yang kedua itu ada eksperimentasi, yaitu menguji fakta dengan eksperimen untuk memastikan keabsahannya. Nah, yang ketiga ada komparasi, yaitu membandingkan data untuk menemukan pola dan hubungan. Oh, jadi dari observasi, eksperimentasi, dan komparasi ini muncullah seperti ilmu-ilmu fisika dan biologi yang berkembang karena adanya positivisme. Ya, benar sekali. Nah, karena positivisme itu menekankan pentingnya observasi dan eksperimen, ilmu-ilmu alam berkembang pesat dengan metodologi yang lebih terstruktur. Apakah positivisme itu hanya berlaku di ilmu alam? Tidak. Ada yang namanya positivisme sosial. Nah, yaitu mencoba menerapkan metode ilmiah dalam memahami masyarakat dan fenomena sosial. Menarik. Siapa saja yang berperan dalam perkembangan positivisme sosial? Nah, selain Comte itu ada John Stuart Mill. Nah, dia juga ikut mengembangkan positivisme sosial. Dia berpendapat bahwa ilmu tentang manusia dan masyarakat juga harus berdasarkan fakta yang bisa diamati dan diuji. Berarti positivisme tidak hanya mempengaruhi ilmu alam, tetapi juga ilmu sosial dong? Iya, nah bahkan dalam sejarahnya positivisme juga berkembang menjadi 3 bentuk utama. Nah, yang pertama itu ada positivisme sosial, yaitu menerapkan metode ilmiah dalam ilmu sosial dan masyarakat.
Yang kedua ada positivisme evolusioner, yaitu menggunakan teori evolusi untuk memahami perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga tuh ada positivisme kritis, yaitu mengembangkan positivisme agar lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oh, jadi bukan hanya fisika dan biologi saja ya, tapi ada ilmu sosial seperti positivisme sosial yang bisa menerapkan metode ilmiah dalam masyarakat juga gitu ya, bukan hanya sebagai ilmu alam aja gitu. Ya, tepat sekali. Nah, pemikiran positivisme itu bahkan berpengaruh dalam bidang etika, politik, dan juga agama. Oh, baru sadar betapa luasnya pengaruh positivisme terhadap cara kita memahami dunia gitu. Ya, nah karena itu banyak ilmuwan dan filsuf nih setelah Comte itu tetap berpegang pada prinsip positivisme dalam penelitian mereka. Terus apakah ada kritik terhadap positivisme? Ada. Nah, beberapa orang itu menganggap positivisme itu terlalu kaku karena hanya menerima fakta yang bisa diamati. Nah, mereka berpendapat bahwa ada aspek kehidupan manusia yang tidak bisa diukur dengan metode ilmiah, itu seperti emosi dan juga makna hidup. Tapi tetap saja metode ilmiah yang kita gunakan sekarang sangat dipengaruhi oleh positivisme kan? Nah iya, betul. Sampai sekarang itu ilmu pengetahuan masih bergantung pada observasi, eksperimen, dan juga komparasi seperti yang diajarkan dalam positivisme. Ini membantu banget sih. Aku jadi lebih paham tentang positivisme dan bagaimana pemikirannya membentuk cara kita melihat ilmu pengetahuan. Ya, senang bisa membantu. Nah, filsafat itu memang sangat menarik, terutama kalau kita bisa melihat dampaknya dalam kehidupan nyata.